Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prambudi Dwi Sasaputra dengan NIM 220910201141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari keputusan terprogram. Yang pertama yaitu kelebihan dari keputusan terprogram dibagi menjadi 3, yaitu konsistensi, efisiensi, dan mudah diterapkan. Jadi yang pertama yaitu konsistensi. Di sini maksud dari konsistensi yaitu keputusan terprogram cenderung konsisten dalam mengambil keputusan karena mereka didasarkan pada algoritma atau aturan tertentu yang tidak berubah-ubah. Yang kedua yaitu efisiensi. Keputusan terprogram dapat diambil dengan cepat dan efisien, terutama dalam hal atau dalam situasi yang memerlukan pemrosesan data berskala besar atau perhitungan kompleks. Dan yang ketiga yakni mudah diterapkan. Mudah diterapkan di sini yaitu keputusan yang akan diambil sudah direncanakan sebelumnya, sehingga ketika diperlukannya pengambilan keputusan kita jadi mudah menerapkan karena sebelumnya sudah terorganisir atau sudah terstruktur. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam pengambilan keputusan secara terprogram. Yang pertama ada ketergantungan pada data. Yang kedua keterbatasan dalam situasi yang tidak terduga, dan yang ketiga kurangnya fleksibilitas. Jadi yang pertama yaitu ketergantungan pada data. Di sini keputusan terprogram sangat bergantung sekali pada data yang akan digunakan dalam pemrogramannya. Jika data tersebut tidak akurat atau tidak relevan, keputusan yang akan dibuat tidak dapat menjadi tepat sehingga salah sasaran. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam situasi unik atau tidak terduga. Keputusan terprogram cenderung tidak efektif dalam menghadapi situasi yang sangat unik atau tidak terduga karena mereka bergantung sekali pada aturan atau data yang telah ada sebelumnya, sehingga ketika mengalami situasi tidak terduga akan sedikit kebingungan karena sedikit melenceng dari aturan atau data yang telah ada sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu kurangnya fleksibilitas. Keputusan terprogram cenderung kurang fleksibel dibandingkan pengambilan keputusan manusia yang dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi yang lebih baik. Saya Kaila Rahima Putri Wijanarko dengan NIM 220910201037. Keputusan semi-terprogram merupakan keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian dilakukan berulang dan rutin, dan sebagian tidak terprogram. Karena keputusan semi-terprogram sifatnya fleksibel, yang artinya bisa dilakukan kapan saja, dan terkadang kegiatan ini juga terjadi secara mendadak, maka apa yang kita lakukan harus diputuskan dengan cepat. Hal itu juga menyebabkan penyelenggaraan kegiatan bisa memangkas waktu dan biaya karena tidak memerlukan persiapan lama dan tidak memakan banyak biaya untuk mempersiapkan kegiatan. Keputusan semi-terprogram membuat kegiatan yang akan dilaksanakan terkadang tidak sesuai situasi dan kondisi atau kurang siap untuk melakukan kegiatan, yang membuat persiapan kegiatan menjadi sedikit lebih rumit daripada kegiatan yang terprogram. Proses yang menyebabkan keputusan harus diambil secara cepat menyebabkan persiapan kegiatan menjadi kurang matang, sehingga kreativitas menjadi terbatas. Kita tidak bisa menuangkan semua kreativitas yang kita miliki karena terkadang terkendala waktu jika kegiatan dilaksanakan secara mendadak. Perkenalkan, nama saya Alia Raini dengan NIM 220910201063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan tidak terprogram. Yang pertama adalah kelebihan dari pengambilan keputusan tidak terprogram adalah meningkatkan kreativitas. Dalam pengambilan keputusan tidak terprogram, seorang dituntut untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi ini dengan kemampuan yang mereka miliki. Hal ini tentunya akan meningkatkan kreativitas berpikir mereka, bagaimana caranya untuk menyelesaikan
situasi yang tengah mereka hadapi ini dengan baik dan juga dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah banyak melalui pertimbangan. Di samping meningkatkan kreativitas berpikir, pengambilan keputusan tidak terprogram juga dapat melalui banyak pertimbangan. Nah, hal ini juga akibat dari adanya waktu yang ada itu sedikit. Tentunya dengan banyak pertimbangan ini, keputusan yang diambil itu tidak akan merugikan berbagai pihak maupun pihak lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan intuisi. Maksud intuisi di sini adalah dapat membantu seseorang itu untuk mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau insting yang mereka miliki. Nah, yang terkadang insting ini dapat menghasilkan keputusan atau solusi yang kreatif atau tepat dalam situasi yang tengah mereka hadapi. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan dari pengambilan keputusan tidak terprogram. Yang pertama adanya muncul banyak masalah. Masalah-masalah ini bisa muncul karena tidak adanya persiapan sebelumnya. Jika tidak adanya persiapan ini, maka risiko munculnya masalah akan semakin besar juga. Yang kedua adalah kompleks. Kompleks di sini maksudnya pendekatannya. Tanpa proses yang jelas dan juga data yang tidak memadai, keputusan yang diambil ini mungkin kurang konsisten dan dapat mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan dalam beberapa kasus tertentu. Makanya oleh karena itu penting untuk menganalisis lebih jauh secara rasional tentunya ketika seorang itu mempertimbangkan keputusan yang akan mereka ambil. Kemudian yang ketiga adalah tidak terstruktur. Pengambilan keputusan tidak terprogram tentunya dilatar belakangi dengan situasi yang tidak terstruktur sebelumnya. Hal inilah yang menjadi kekurangan dari pengambilan keputusan jenis ini. Tanpa kerangka kerja yang terstruktur, seorang mungkin tidak menganalisis dengan baik dampak potensial apa yang nantinya akan ditimbulkan dari pengambilan keputusan ini. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih.